Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Sebelum kita awali pembelajaran pada hari ini, Pak Usman kepingin mengabsen dulu. Nanti kalau saya panggil namanya jawab hadir gitu ya, dengan keras biar terlihat semangatnya. Coba yang pertama Mbak Arlita. Ya, hadir. Terus Mas Dwi. Hadir. Ya. Terus Mbak Marcella. Hadir. Ya. Yang terakhir Mas Faris. Hadir. Alhamdulillah semua hadir nggih. Meskipun di pandemi yang seperti sekarang ini, saya harap kedisiplinan dan semangat tetap harus terjaga. Jangan sampai kendor. Harus tetap semangat. Baik, kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa. Silakan doa dipimpin oleh Mas Dwi Dafa. Ayo Mas Dafa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammad biya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah berdoa. Ini tadi ada yang belum sarapan? Sudah sarapan? Belum. Jangan dong. Pagi hari harus sarapan karena kalau tidak sarapan perutnya kosong nanti bisa menular ke otaknya. Otaknya juga menjadi kosong, nggak bisa dibuat mikir. Ya, sudah. Kita berdoa sudah. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi pembelajaran Quran Hadis bab 1, yaitu surat Al-Alaq. Nih dilihat ya di layar kalian, dilihat. Nah, sudah kelihatan? Kelihatan anak-anak? Nah, sudah ya. Ya, materi pembelajaran Al-Quran Hadis bab 1 surat Al-Alaq. Nah, di sini Pak Usman menampilkan dua buah gambar. Gambar A dan gambar B. Nah, gambar A. Ini gambar apa, anak-anak? Hah? Yang keras jawabnya. Ya. Nah, gambar B. Apa? Sebuah gua. Ada gambar Al-Quran,
ada gambar gua. Apa hubungannya di antara kedua gambar ini? Kok ada gua, ada Al-Quran? Nanti kalian akan tahu apa hubungannya. Lanjut. Dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti ada beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya, satu, kalian para siswa mampu membaca dan menerjemahkan Quran surat Al-Alaq dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid yang pernah kalian pelajari. Tujuan yang kedua adalah dengan menyimak antar teman, dengan menyimak bacaan antar teman dan metode shortcut, kalian para siswa dapat menghafalkan Quran surat Al-Alaq dengan cepat. Bagaimana, apa itu metode shortcut? Nanti Pak Usman jelaskan. Nah, langsung ke materi saja. Dalam layar itu ada surat Al-Alaq. Bacaan surat Al-Alaq. Nah, ini tugasnya nanti kalian baca, saya tunjuk untuk ayat 1, kemudian dilemparkan ke temannya setelah dibaca. Ya, coba ya, pada ayat 1, coba Mas Dafa dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Mas Dafa? Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, ayat kelima. Coba Mas Dafa menunjuk siapa? Ayat kelima. Mas Andika. Mas Andika. Ayo coba Mas Andika. Ayat kelima. Alam insana malam ya'lam. Allamal insana malam ya'lam. Nah, artinya Mas Dafa? Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, dia yang mengajar kepada manusia tentang apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, bacanya sudah baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ qalqalah kalian juga sudah nampak. Terus al-insanu, ikhfa-nya juga sudah jelas. Berarti kalian sudah baik mengingat kaidah-kaidah tajwid yang sudah pernah kalian pelajari. Nah, sekarang tujuan yang berikutnya adalah bisa menghafalkan Quran surat Al-Alaq dengan baik dan dengan cepat. Nah, di sini kalian melihat kotak-kotak kuning. Nah, ini namanya shortcut, kartu pendek. Jadi dalam surat Al-Alaq itu saya petak-petak, kemudian nanti kita gunting satu persatu, terus diletakkan di tempat yang sering kalian lihat. Sehingga ketika sampean melihatnya, sampean membaca. Melihatnya lagi, terserah ditaruh di tempat yang mana, asalkan jangan di kamar mandi, enggak boleh kalau di kamar mandi, apalagi di toilet, enggak boleh. Tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang suci. Dan terus, artinya juga sama, caranya sama.
nanti di-print, terus dipotong, diletakkan di tempat yang sering dilihat. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kalian melihatnya tidak terlalu banyak. Nanti kalau sampai lihatnya langsung surat Al-Alaq dengan kelihatan sangat banyak, nanti mau membaca males. Kalau sedikit-sedikit, kalian tidak Nah, itu nanti dipraktekkan minggu depan kalian maju satu persatu di Zoom ini untuk menghafalkannya. Setoran istilahnya. Nah, lanjut. Yang berikutnya. Tujuan yang berikutnya adalah informasi tentang Quran surat Al-Alaq. Yang pertama adalah asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul atau apa? Asbabun nuzul ada yang tahu apa itu asbabun nuzul? Mas Faris mungkin tahu apa arti asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran atau hal-hal yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Nah, sedikit saja Pak Usman bercerita tentang asbabun nuzul. Ketika Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat yang membawa wahyu. Siapa malaikat pembawa wahyu, anak-anak? Malaikat Jibril. Ya, betul sekali. Malaikat Jibril membawakan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril datang, malaikat Jibril mengatakan, Iqra. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, Ma ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Dan diulang selama 3 kali. Terus akhirnya malaikat Jibril mendekat pada Nabi Muhammad dan merangkul Nabi Muhammad. Terus membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, setelah dibacakan, akhirnya malaikat Jibril pergi lagi. Setelah dibacakan dan ditirukan, Nabi Muhammad kedinginan, menggigil, dan gemetar badannya. Sehingga bergegas pulang untuk menemui istrinya yang bernama siapa pada waktu itu istrinya? Siti? Khadijah. Ya, istri pertama Nabi Muhammad adalah Khadijah. Kemudian setelah bertemu dengan Khadijah, Nabi Muhammad mengatakan, Jamiluni, selimuti aku. Nah, setelah diselimuti, dinginnya hilang, barulah Nabi Muhammad bercerita tentang kejadian yang dialami selama di Gua Hira. Setelah mendengarkan ceritanya Muhammad, akhirnya Khadijah mengajak Muhammad untuk menemui sepupunya yang bernama Warokoh bin siapa tahu? Warokoh bin Naufal. Siapa Warokoh bin Naufal itu? Warokoh bin Naufal adalah seorang pendeta Nasrani yang masih mengikuti ajarannya Nabi Isa secara murni. Tidak menyembah Yesus tapi menyembah Allah. Wow. Nah, akhirnya dikatakanlah oleh Warokoh bin Naufal bahwa dengan datangnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 kepada Nabi Muhammad menandakan bahwa Nabi Muhammad sudah dinobatkan oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi orang yang pertama yang mengetahui dinobatkannya Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul adalah orang Nasrani, seorang pendeta yang bernama siapa tadi? Warokoh bin Naufal. Ya, Warokoh bin Naufal. Ya, itu
sekilas tentang asbabun nuzul. Yang kedua, informasi yang kedua adalah surat Al-Alaq diturunkan di kota mana, anak-anak? Di kota Mekah. Nah, termasuk golongan surat Ya. Makiyah, surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Terus surat Al-Alaq turun di Gua Hira. Terus surat Al-Alaq keseluruhan berjumlah berapa? 19 ayat. Menempati urutan yang ke-96 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Nah, ini informasi-informasi tentang surat Al-Alaq. Nah, kita kembali ke dua gambar tadi. Sekarang ada yang tahu enggak apa hubungannya antara gambar A dan gambar B? Apa anak-anak? Yang B ini adalah Gua Hira, yang A ini adalah Al-Quran. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu enggak hubungannya apa ini? Al-Quran turun pertama kali di mana? Maka Di sebuah gua yang bernama gua apa? Gua Hira. Nah, itu Nana hubungannya. Al-Quran pertama kali turun di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Nah, di Gua Hira ini sekaligus juga tempat penobatannya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Ini tempat yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Udah ya, lanjut bawahnya. Nah, sekarang isi kandungan surat Al-Alaq. Dah, saya bacakan ya. Surat Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Isi kandungan ayat ini merupakan tonggak awal perubahan sejarah dunia dari kehidupan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Perubahan itu diawali dengan kata Iqra yang artinya apa anak-anak artinya? Artinya adalah bacalah. Artinya bacalah. Bacalah. Ya, artinya bacalah. Artinya bacalah Iqra. Artinya bacalah. Di sini tidak ada objek yang disuruh untuk membaca. Sampean disuruh membaca apa sama Allah? Kan tidak ada. Nah, dari hal tersebut kita tidak hanya disuruh untuk membaca tulisan saja, tetapi juga mengandung makna bahwa Allah menyuruh kita untuk membaca tanda-tanda keagungan Allah. Misalnya alam semesta, keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus setelah lafaz itu, terus dilanjutkan bismillah. Ketika mulai membaca apapun, kita disuruh terlebih dahulu untuk menyebut nama Allah. Nah, berarti ketika sampean mau melakukan apa-apa harus diawali dengan ucapan basmalah. Bunyinya bagaimana basmalah?
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu isi kandungan surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptanya. Lanjut ke ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Tadi di ayat pertama Allah menyebutkan yang telah menciptakan. Nah, menciptakan apa? Nah, di sini khalaqal insana min 'alaq. Allah lah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, lanjut. Ayat ke-5. Ayat ke-5. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Isi kandungannya, manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian secara berlahan Allah memberikan kemampuan melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan berpikir dengan akalnya. Sehingga dengan kemampuan tersebut manusia mampu mencapai cabang-cabang ilmu, baik ilmu agama atau ilmu yang lain. Pada ayat ini mengandung makna Allah memberikan pengetahuan secara langsung kepada manusia yang dikehendakinya, atau disebut dengan istilah ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Nah, lain waktu akan Pak Usman jelaskan tentang apa itu ilmu laduni. Nah, sebelum kita tarik kesimpulan, dari sini anak-anak sudah paham belum tentang isi dan kandungan surat Al-Alaq? Alhamdulillah paham. Nah, sudah ya? Baik. Kalau begitu, saya tarik kesimpulan dari penjelasan yang di atas tadi. Dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, bila disimpulkan bahwa Allah itu sebetulnya menciptakan manusia dari barang yang tidak berguna. Apa barang yang tidak berguna tadi? Min Segumpal darah. Segumpal darah. Kemudian Allah memuliakan manusia dan mengajarkan kepada manusia membaca, menulis, dan memberikan pengetahuan-pengetahuan sehingga manusia menjadi makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia dengan monyet lebih mulia manusia karena manusia memiliki ilmu pengetahuan, memiliki akal budi pekerti. Nah, itu yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Nah, sekarang hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-Alaq adalah semoga kita bisa menjadi umat yang cerdas serta menjadi pribadi yang pandai bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada kita. Banyak sekali pemberian Allah kepada kita. Bahkan kalau dihitung nikmatnya Allah tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, sekarang sudah selesai pelajarannya. Tugasnya apa? Tugasnya kalian berdiskusi dengan teman kalian, mendiskusikan tentang keterkaitan antara ayat-ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5.
Nah, kelompok 1 nanti keterkaitan antara surat Al-Alaq ayat 1 dengan ayat 2. Kelompok 2 keterkaitan ayat kedua dan ketiga, dan begitu seterusnya. Nanti lebih lengkapnya saya kasih tulisan di WA saja, di WA grup. Terus yang terakhir, nah ini ada link Google Form. Ini kalian buka, terus kalian isi. Nah, nanti biar Pak Usman lihat, terus Pak Usman nih, nilai. Nah, terus jangan lupa nanti LKS-nya juga dikerjakan. Jangan sampai LKS itu kosong. Sudah? Saya kira sudah cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alamin. Baik anak-anak, untuk kali ini Pak Usman tutup dengan bacaan doa dan salam. Ya, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Boleh keluar dulu. Ya. Benar.